Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Ini merupakan materi pelajaran matematika kelas 11 semester 2. Oke ya. Seperti halnya sudah kalian pelajari di SMP, bahwa barisan dan deret itu ada dua macam, yaitu barisan dan deret aritmatika, lalu barisan dan deret geometri. Ya. Oke. Di sini untuk rumus UN-nya barisan aritmatika adalah A plus N-1 kali B, dengan A-nya sendiri itu sebagai suku awal, B-nya sebagai beda, ya. Dan N-nya ini merupakan suku keberapanya yang ingin ditanyakan, ya. Untuk Sn-nya itu berarti rumusnya N/2 2A plus N-1 kali B. Atau di sini kita bisa menggunakan rumus yang lain, yaitu Sn sama dengan N/2 A plus UN. Ya. Di sini sama aja rumusnya, tinggal pakai yang mana. Kalau misalkan pakai rumus ini berarti nanti diketahui suku terakhirnya berapa. Kalau di sini tidak perlu mencari suku terakhir atau tidak perlu mencari UN-nya. Seperti itu. Oke, contoh. Dua, 4, 6, 8. Oke, ini merupakan contoh barisan aritmatika dengan suku awalnya adalah 2, ya kan? Sedangkan bedanya sendiri, beda itu merupakan U2 dikurangi U1. Ya, berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Oke, berarti bedanya di sini 2. Di sini juga 2, juga 2. Ya, sedangkan untuk mencari UN atau misalkan kita mencari U10, maka U10 sama dengan A plus N-1 dikali B kan. Di sini A-nya 2, N-1 karena kita pakai 10 berarti 10 min 1 dikalikan B yaitu 2. Berarti 2 tambah 9 kali 2 atau 2 tambah 18 sama dengan 20. Ya, jadi ketemu untuk angka ke-10-nya yaitu 20. Nah, bagaimana untuk Sn? Nah, kalau Sn karena kita berbicara dengan deret, maka pertanyaannya adalah kita pakai operasi penjumlahan. Misalkan disuruh menjumlahkan 5 suku pertama. Jadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Kita menjumlahkan 5 suku. Ya. Jadi sini N-nya 5. Karena kita mencari Sn sedangkan N-nya 5, berarti kita mencari S5. Ya. Sn sendiri rumusnya N/2 2A plus N-1 dikali B. Karena kita mencari S5 berarti N-nya 5 ya. Di sini N-nya 5/2, 2 kali A-nya tetap 2 tambah 5 min 1, ya kan, B-nya 2. Seperti ini. Jadi aku punya 5/2 4 ditambah 5 min 1 4 kan, 4 kali 2 sama dengan 8, atau 5/2 dikalikan 12, ini bisa dioperasikan 16, 5 kali 6 itu 30. Jadi jumlahnya adalah 30, seperti itu. Oke, ini untuk barisan dan deret geometri. Jadi sama halnya di aritmatika, di sini juga ada rumus UN dan SN. Bedanya sendiri, kalau di aritmatika kita menggunakan beda, kalau sedangkan di geometri kita menggunakan istilah rasio atau pembagi ya. Dan di sini untuk SN-nya dua macam tergantung pembaginya. Kalau misalkan pembaginya itu lebih dari 1, rumusnya seperti ini. Ya, kalau misalkan pembaginya kurang dari 1, rumusnya seperti ini. Jadi tinggal dibalik aja. Ya, tinggal dibalik aja. Seperti itu. Ya, oke, ini contoh untuk barisan dan deret geometri. Misalkan aku punya 2, 4, 8, 16. Berarti di sini A-nya sebagai 2,
ya kan? Itu sebagai A. Lalu rasionya. Untuk rasio itu merupakan U2 dibagi U1, ya kan? Jadi 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi nanti setiap suku itu dikalikan 2. Oke, perhatikan kan? 2, 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mencari U5, itu misal, maka nanti pakai rumus itu A dikali R pangkat N-1 ya. Jadi karena U5 kita nanti N-nya 5, A-nya 2, rasionya 2, 5 min 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 4 atau 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ya, seperti itu. Ini bisa dikalikan langsung kali 2 yaitu 32, seperti itu. Nah, kalau misalkan mau cari S5 gitu, maka kita pakai rumus A dikali, nah karena di sini rasionya lebih dari 1, maka kita menggunakan R pangkat N ya, min 1 bagi R min 1, atau 2 R rasionya 2, N nya di situ 5 ya. Oke, min 1 dibagi 5 min 1. Oh, sorry. Dibagi 2 min 1. Karena rasionya 2. 2 min 1 berarti 2 dikali 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 min 1 dibagi 1 kan, sama aja dengan 2 kali 31, atau sama aja dengan 62, seperti itu. Oke ya, semoga paham tentang barisan dan deret geometri. Nah, di sini apa bedanya sama pembelajaran di SMP? Kalau di SMA itu ketambahan deret geometri tak hingga. Ya, apa itu tak hingga? Berarti kita menyimulakan bilangan geometri atau barisan geometri dengan n-nya itu tak hingga. N-nya gitu tidak tahu, misalkan seperti ini. Oke, di sini 25 itu sebagai A, ya kan? Untuk rasionya berarti U2 dibagi U1. U2-nya di sini 5, ya kan? Dibagi 25, atau sama dengan 1/5. Ya, 1/5 jelas ya? 1/5. Nah, gimana untuk nyari SN-nya? Berarti SN sama dengan A/1 min R. A-nya sendiri 25 dibagi 1 dikurangi 1/5. Ya. Jadi sama dengan 25 dibagi 1 dikurangi 1/5 sama dengan 4/5. Ya kan? Aku rubah menjadi seperti ini. Dibagi 4/5 gitu kan, atau 25 dikali 5/4 ya. 25 kali 5 sama dengan 125 dibagi 4. Nah, seperti itu. Ini merupakan deret geometri tak hingga dari ini. Kalau misalkan kita jumlahkan, hasilnya 125/4. Seperti itu. Ya. Semoga paham. Jadi tinggal kita mengidentifikasi saja mana yang merupakan deret geometri ataupun deret aritmatika. Kalau misalkan deret geometri di situ ada n-nya apa tidak. Jika ada n-nya atau n-nya terbatas, itu berarti pakai rumus deret geometri yang biasa ya. Kalau misalkan yang aritmatika, berarti kita pakai ini deret geometri yang tak hingga seperti ini. Oke, semoga paham. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal. Rumus suku KN
dari barisan bilangan ini adalah, berarti sebelum kita menentukan rumus N yang kita pakai, kita harus mengidentifikasi dulu ini merupakan barisan apa, aritmatika ataukah geometri. Caranya gampang, berarti tinggal dikurangin aja. Coba dikurangi dulu aja. Suku kedua dikurangi suku pertama, berarti kan 3 dikurangi 8, 5 kan. Lalu 8 kurangi 13 juga 5, seperti itu. Oke, karena di sini pasti ditambah 5 ya. Otomatis di sini barisan aritmatika. Nah, seperti itu. Nah, jika nanti kalau dikurangkan itu hasilnya beda, maka tinggal diuji yang rasio pembagian. Coba dibagi U2 dibagi U1. Nah, jika hasilnya sama seperti U3 dibagi U2, maka itu merupakan barisan geometri. Seperti itu ya. Oke, karena ini aritmatika, maka kita pakai rumus UN yang aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B ya. A-nya sendiri 8. Oke, di sini tetap N-nya N-1 dikalikan B. Bedanya di sini 5 ya. Berarti 8 tambah 5 sama N tinggal dikalikan, yaitu 5N plus 5 kali min 1 sama dengan minus 5, yaitu 5N 8 kurangi 5 sama dengan 3 ya, seperti itu. Oke, suatu deret aritmatika diketahui suku kedua sama dengan 5. Karena dia berbilangnya suku kedua, berarti otomatis di sini U2 sama dengan 5, ya kan? Dan suku ketujuh sama dengan 25. Karena dia suku ketujuh, maka di sini U7 sama dengan 25. Pernyataan berikut yang benar adalah, jadi kita disuruh menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Suku ke-1 adalah 1, bedanya 4, suku ke-10 37. Jumlah suku pertama adalah 170. Oke, kita cari satu-satu. Pertama, kita mencari A-nya dulu. Nah, kita identifikasi dulu. Di sini diketahui U2 sama dengan 5 kan. Sedangkan rumus UN-nya sendiri itu A plus N-1 dikalikan B ya kan. Kalau aku punya U2, maka A plus 2 min 1 berarti 1 kan. 1 dikalikan B. Atau A plus B aja. Berarti 5 sama dengan A plus B. Lalu aku punya U7 sama dengan 25. U7 sendiri itu sama dengan A plus 7 min 1B, ya kan? N min 1B berarti 25 sama dengan A plus 6B. Oke, di sini ada dua persamaan, A plus 5B dan A plus 6B. Berarti untuk menentukan A dan B kita pakai cara eliminasi. Ya, jadi eliminasi di sini A plus B sama dengan 5, lalu A plus 6B sama dengan 25. Ya, kita kurangi aja, berarti hanya habis kan, punya 5B minus 5B ya, B kurangi 6B minus 5B sama dengan 5 kurangi 25 sama dengan minus 20. B-nya 4. Nah, setelah B-nya tahu 4, kita substitusi ke salah satu persamaan. Misal persamaan ini pertama, yaitu A plus B sama dengan 5. Di sini B-nya 4, jadi A plus 4 sama dengan 5, A-nya sama dengan 1. Nah, di sini udah diketahui bahwa suku ke-1-nya adalah 1. Oke, benar ya. Lalu pernyataan nomor 2, beda antara dua suku adalah 4. Oke, di sini B-nya juga ketemu 4, benar. Lalu suku ke-10 adalah 37. Suku ke-10 berarti kita mencari U10 ya. U10 sama dengan A plus 9B.
Ya kan, 10 min 1, 9. Berarti sama aja dengan A-nya 1 ditambah 9 kali BB-nya 4. Jadi 9 kali 4. 1 tambah 9 kali 4 sama dengan 36, sama dengan 37. Nah, jadi ketemu suku ke-10-nya adalah 37. Benar ya? Benar. Lalu jumlah 10 suku pertama. Di sini jumlah suku pertama, 10 suku pertama berarti sama aja dengan S10 ya. Sedangkan rumus Sn sendiri itu sama aja dengan N per 2 A plus UN. Nah, di sini karena kita mencari S10, maka S10 sama dengan 10 per 2, ya kan, N per 2, N-nya 10, A-nya 1 ditambah UN atau U10 berarti 37. Nah, seperti ini. Jadi sama dengan 10 bagi 2, 5 dikali 1 tambah 37 sama dengan 38 ya. 5 kali 38 berarti 30 kali 5 sama dengan 150. 8 kali 5 sama dengan 40. Berarti sama aja dengan 190. Nah, di sini 170 berarti ini pernyataan yang salah ya. Seperti itu. Semoga paham. Oke. Suku kedua dan kelima barisan geometri berturut-turut adalah 6 dan 48. Berarti 6 ini sebagai U2, 48 sebagai U5 ya. Lalu jumlah suku pertama, 8 suku pertama. Berarti kita mencari S8 ya. S8 dengan rumus ini sebagai barisan geometri. Rumus Sn barisan geometri sendiri itu kan ada 2. Nah, kita pakai yang mana? Nah, berarti kita harus mencari dulu rasionya berapa. Oke, di sini U2 sama dengan 6 kan? Sedangkan U2 sendiri itu sama dengan A kali R 2 min 1 sama dengan 6. Atau A dikali R sama dengan 6 ya. Lalu yang 48 berarti sama dengan U5 sama dengan 48. U5 sendiri itu A dikali R pangkat 5 min 1 sama dengan 48. Atau A kali R pangkat 4 ya, 48. Nah, lalu gimana caranya kita menentukan A sama R ya? Kita jadikan 1 persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, karena A R pangkat 4 itu sama dengan 48 ya kan? Sedangkan AR pangkat 4 sendiri itu bisa dirubah menjadi A kali R kali R pangkat 3 ya kan, sama dengan 48. Nah, di sini AR sendiri adalah 6 ya kan, 6 dikali R pangkat 3 sama dengan 48. Nah, R pangkat 3 sama dengan 48 dibagi 6 atau sama aja dengan 8. Nah, maka R sama dengan 2 ya, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, di sini udah ketemu R-nya 2, berarti R-nya sendiri ini lebih dari 1 ya. Karena lebih dari 1, maka Sn yang kita pakai, rumus Sn yang kita pakai adalah A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, A-nya sendiri, oke, di sini kita masih belum punya A ya. Kita cari A-nya dulu. Oke, mencari A berarti kita tinggal mensubstitusikannya ke salah satu persamaan. Nah, misalkan di sini kan R-nya 2. Maka di sini kita punya A kali R sama dengan 6 kan? A dikali R sama dengan 6, maka A R-nya 2, A dikali 2 sama dengan 6. A sama dengan 6 bagi 2 atau 3. Nah, jadi ketemu A-nya 3. Jadi kita tinggal masukkan aja A-nya 3 dikali R pangkat N, R-nya 2
Oke, di sini mencari S8 ya. Berarti 8 ini sebagai N. 2 pangkat 8 min 1. Ya. Dibagi 2 min 1. 3 dikali 2 pangkat 8 sendiri sama dengan 256 kurangi 1. Oke, karena dibagi 1 ya, gak perlu ditulis. Jadi sama aja dengan 3 kali 255. 255 kali 3 sama dengan 765. Seperti ini. Ya, jadi dalam menentukan rumus SN dari geometri kita harus tahu dulu rasionya berapa. Kalau misalkan lebih dari 1, kita pakai rumus ini. Kalau misalkan kurang dari 1, kita pakai rumus yang satunya. Seperti itu ya. Oke, seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Pada bulan Januari sebesar 50.000, Februari 55, Maret 60.000, dan seterusnya. Besar tabungan anak tersebut pada bulan Desember. Oke, ini merupakan salah satu penerapan soal barisan dan nilai aritmatika di kehidupan sehari-hari ya. Di sini ada bulan Januari, berarti bulan pertama ya 50.000. Lalu untuk bulan kedua dia 55. Untuk bulan ketiga 60. Nah, di sini jelas ya tiap bulan menambah 5.000 ya. Berarti di sini bunga yang diperoleh adalah 5.000 tiap bulan. Nah, yang ditanyakan adalah tabungan anak tersebut pada bulan Desember. Nah, karena kita bicara bulan Desember, di sini untuk bulan pertama adalah Januari, maka untuk bulan Desember itu jatuh pada suku ke-12 atau bulan 12 ya. Nah, karena ini aritmatika, berarti kita pakai rumus UN aritmatika, yaitu A plus N-1 dikalikan B. A-nya sendiri 50, ya kan, ditambah N-1, N-nya di sini U12 ya. Berarti 12 min 1 dikalikan BB-nya 5. Oke, 50 tambah 11 kali 5.000 ya. Berarti 50 tambah 55. Berarti 105 ya. 105K. Nah, jadi tabungan anak itu pada bulan Desember adalah 105.000. Seperti itu. Ya, cukup sederhana sekali, tinggal kita identifikasi saja apa-apa yang ada di soal cerita itu. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa Bu Vina sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.